Teman-teman, selamat datang di video materi tentang Good Corporate Governance atau GCG. Saya Aura Febriasti dengan NIM 23042127 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Hari ini kita bahas konsepnya secara lengkap tentang Good Corporate Governance. Bukan cuma teori, tapi bagaimana kita perusahaan biar lebih sukses dan adil ke depannya. Bayangin deh, GCG itu kayak aturan main yang bikin perusahaan kayak tim sepak bola menjadi lebih solid, seperti kayak pemainnya tuh menjadi kerjasama dan tanpa adanya kecurangan. Nah, tanpa GCG bisa-bisa perusahaan bangkrut kayak kapal tanpa kemudi loh. Dan ini bukan kuliah aku, tapi penjelasan simpel biar mudah paham. Yuk, mari kita mulai. Good Corporate Governance kayak sistem aturan, proses, dan praktik yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan dikontrol. Tujuannya biar perusahaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan adil buat semua pihak, dari pemegang saham sampai pada masyarakat. Ini bukan opsional, tapi wajib di era global sekarang. Mengapa GCG ini penting? Karena GCG ini mencegah skandal, bikin investor percaya dan jaga keberlanjutan perusahaan. Di Indonesia, regulasi dari OJK mewajibkan perusahaan publik ikut GCG untuk hindari masalah hukum. Sekarang mari kita bahas prinsip-prinsip utamanya. Ada beberapa, tapi bakalan saya rangkum yang paling krusial. Yang pertama itu ada transparansi. Ini dapat berupa semua informasi perusahaan harus jelas dan mudah diakses. Contohnya tuh kayak laporan keuangan yang akurat, bukan disembunyiin. Dan bayangin kalau Anda beli saham tapi tidak tahu kondisi perusahaan, itu namanya curang. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Pemimpin perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Contohnya tuh kayak direksi harus bertanggung jawab ke pemegang saham kalau ada kesalahan. Yang ketiga itu ada kewajaran atau fairness. Ini berupa keputusan harus adil buat semua pemangku kepentingan. Ini termasuk ketetapan yang kita bahas bahkan untuk sebelumnya. Putusan ini tegas tapi fair tanpa diskriminasi. Dan selanjutnya itu ada tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan harus peduli lingkungan dan masyarakat, seperti contohnya pada PT Pertamina yang investasi energi hijau untuk masa depan. Selanjutnya ada kemandirian atau independence. Ini dapat berupa dewan pengawas harus independen, bukan dikendalikan publik. Kayak jangan sampai bos utama jadi hakim sendiri di perusahaannya. Dan yang prinsip terakhir itu ada efektivitas dan efisiensi. Proses harus efisien tapi harus tetap efektif. Contohnya gunain teknologi untuk rapat virtual tanpa buang waktu. Kayak roda sepeda, kalau satunya rusak semuanya bakalan goyang. Selanjutnya itu ada manfaat dan tantangan. Kenapa sih perusahaan harus terapkan Good Corporate Governance? Nah, manfaatnya tuh dapat meningkatkan kepercayaan investor, kurangi risiko korupsi, dan bikin perusahaan lebih stabil. Di dunia nyata, perusahaan dengan GCG baik seperti Apple atau Unilever sukses jangka panjang. Tantangannya itu terdapat pada biaya tinggi untuk audit atau resistensi dari pemimpin lama. Sedikit tipsnya yaitu mulai dari yang kecil seperti audit rutin dan ikut standar internasional. Kalau Anda karyawan, dorong bos Anda untuk lebih transparan. Baiklah, mari kita dalami sedikit manfaat dan tantangan dari Good Corporate Governance lebih lanjut. Ini bukan cuma teori, tapi lebih lihat dampaknya di dunia nyata. Manfaatnya super banyak, yaitu pertama, perusahaan dengan Good Corporate Governance yang baik seperti Toyota atau Samsung bisa dapat investor dari seluruh dunia karena dipercaya. Mereka kurangi risiko hukum dan karyawan lebih loyal. Di Indonesia, perusahaan seperti PT Astra terapkan GCG dan jadi raksasa otomotif. Yang kedua, Good Corporate Governance bikin inovasi lebih lancar. Tanpa adanya takut skandal, tim bisa fokus menciptakan produk baru, dan selanjutnya masyarakat untung. Ini dapat berupa perusahaan peduli lingkungan, jadi udara lebih besar dan pekerjaan menjadi lebih banyak. Namun tantangannya itu seperti biaya audit bisa mahal, terutama untuk perusahaan kecil. Kadang pemimpin lama resisten karena takut kehilangan kontrol.
Contohnya di negara berkembang seperti Indonesia, korupsi masih menjadi masalah, jadi butuh waktu untuk ubah budaya, tapi jangan takut. Mulai dari kecil kayak audit tahunan gratis dulu. Sekarang bayangin kalau apa sih yang terjadi kalau perusahaan tidak punya good corporate governance? Ya jawabannya tentu aja bisa bangkrut kayak Lehman Brothers di tahun 2008. Skandal keuangan bikin jutaan orang rugi. Atau bagaimana sih mulai diterapkannya di perusahaan saya? Ya jawabannya tuh mulai dari kode etik sederhana dan lalu latih karyawan. Untuk terapkan good corporate governance di kehidupan nyata, itu yang pertama buat dewan independen dengan semua orang dari keluarga. Yang kedua, gunakan teknologi seperti software, audit, atau untuk transparansi. Yang ketiga, latih diri, tanyain dulu apakah ini fair. Di rumah tangga pun bisa, kayak keluarga yang atur keuangan transparan dan bikin hidup menjadi lebih mudah. Jadi good corporate governance bukan cuma aturan, ini cara bikin dunia bisnis lebih adil dan sukses. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan fairness, perusahaan bisa jalan menjadi jauh lebih baik dan sukses. Baik, mari kita tutup video ini dengan kesimpulan yang lebih praktis. Good corporate governance adalah kunci untuk perusahaan yang sukses dan etis. Transparansi bikin semuanya jelas, akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban, fairness mencegah ketidakadilan, dan tanggung jawab sosial bikin dampak positif, kemandirian hindari konflik, dan efisiensi memanfaatkan inovasi. Ini bukan teori abstrak, ini adalah alat untuk hindari skandal dan bangun kepercayaan. Manfaat nyatanya, perusahaan seperti Google atau PT Bank Mandiri tumbuh tak karena GCG, sementara yang abaikan seperti Anton jatuh, dan tantangannya itu ya tapi bisa diatasi dengan langkah kecil. Sekian materi dari saya tentang konsep good corporate governance. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.